Pada video pembelajaran kali ini kita akan pelajari unit yang keempat, yaitu Transact SQL. Silakan buka aplikasi SQL Server Anda. Di sini kita akan menggunakan basis data AdventureWorks yang kemarin sudah saya share di pertemuan pertama. Nah, kita akan masukkan database tersebut ke dalam SQL Server kita dengan cara attach. Klik kanan pada folder databases, kemudian pilih attach. Di sini kita pilih add. Cari di mana Anda simpan file database-nya AdventureWorks. Nah, kemudian kalau sudah ketemu filenya, dipilih, kemudian kita klik OK. Pastikan ada 2 file yang masuk di bawah, kemudian tekan OK. Jika ada kendala saat Anda memasukkan atau attach database ini, silakan tonton kembali video pembelajaran mengelola basis data dengan SQL Server. Di sana ada caranya untuk memperbaiki errornya. Kemudian buka query dengan pilih new query. Untuk Transact SQL sudah pasti ya kita menggunakan query. Dari namanya juga Transact SQL ya, TSQL. Berarti semuanya pakai query. Silakan ketikkan query-nya. Use AdventureWorks. Ini untuk menggunakan basis datanya. Kemudian perintah select. Nah, di sini tipsnya supaya nanti dia langsung muncul nama dari kolomnya. Langsung saja setelah select ini kita enter, kemudian masukkan perintah from. Select ini berarti menampilkan, sedangkan perintah from ini berarti menyatakan kita mau tampilkan data dari mana. Nah, ini biasa adalah nama tabelnya. Kita langsung masukkan, sebagai contoh adalah nama tabelnya department, sedangkan nama skemanya human resource. Jadi kita buat human resource dot department. Kalau sudah muncul seperti ini, menghindari error, langsung saja kita arahkan pakai pointer ya. Nah, ini diarahkan atau mau langsung di double klik dipilih juga boleh. Jadi kita tidak perlu ketik secara keseluruhan. Kemudian di bagian selectnya baru kita masukkan nama kolomnya. Yang pertama itu adalah department ID. Yang kedua ada name. Yang berikutnya ada group name. Kemudian yang berikutnya ada modify date. Nah, ini adalah contoh kalau kita menggunakan perintah select dengan from. Ini biasa satu paket ya, antara select dengan from. Jika sudah, kita akhiri dengan titik koma di belakang, kemudian kita blok query-nya, kita jalankan dengan perintah execute. Nah, hasilnya di bawah. Biasa di bawah sini merupakan tampilan hasil. Kita bisa lihat ada berapa rows atau berapa baris data dari tabel yang kita panggil department. Kelihatan di sebelah kanan. Ini 16 rows, berarti artinya ada 16 data. Nah, ini bisa kita scroll ke bawah ya. Data terakhir itu adalah data ke-16. Kemudian kalau kita ingin mengurutkan data ini, apakah itu mau diurutkan berdasarkan namanya atau berdasarkan group name-nya atau yang lain, itu kita bisa tambahkan perintah order by. Jadi kalau misalnya dari sini kita buat langsung saja di sini kita tambahkan sebelum titik koma ya. Kita tambahkan perintah order by. Nah, kita mau urutkan berdasarkan apa? Kalau di sini secara tampilan default yang tadi, di sini dia masih terurut secara department ID. Jadi kalau kita lihat urutannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat di bagian name ini tidak terurut. Ini ada huruf E duluan, baru kemudian huruf T, S, dan seterusnya. Kalau kita mau urutkan berdasarkan namanya, kita bisa buat di sini name. Jika sudah, kita blok, kemudian kita execute. Nah, hasilnya di bagian name dia sudah terurut. Tapi di bagian department ID-nya jadi tidak terurut ya. Jadi hanya bisa diurutkan ya salah satu kolomnya. Berikutnya kita akan menggunakan operator perbandingan.
operator perbandingan itu misalnya lebih kecil atau lebih besar, sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau seterusnya ya operator perbandingan. Nah, di sini kita pakai contoh dari tabel yang sama, select from human department dot department. Kemudian kita pakai select bintang. Bintang ini artinya all atau semuanya. Jadi kalau di dalam tabel department ini ada banyak kolom, nah dia akan tampilkan semuanya. Oke, kemudian kita tambahkan perintah where. Where ini untuk menyaring atau memfilter data yang akan ditampilkan. Jadi kalau kita gunakan operator perbandingan, maka kita taruh di dalam perintah where-nya. Contohnya kita mau gunakan department ID-nya itu sama dengan 4. Artinya nanti data yang akan ditampilkan hanya data yang dimana department ID-nya 4. Jadi kalau di sini kan department ID-nya banyak ya. Ada 12, 1, 16, dan seterusnya. Nah, kita filter hanya department ID-nya 4. Kita blok query-nya, kemudian kita jalankan. Nah, yang tampil hanya 1. Atau kalau misalnya kita mau ganti, ini kan hanya 1 ya department ID-nya. Kalau kita ganti misalnya lebih besar dari 4, jadi tadi ada termasuk 5, 6, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita blok ini hasilnya bisa lebih banyak. Oke, karena department ID yang lebih besar dari 4 itu tadi kebetulan ada banyak. 5, 6, 7, 8, dan seterusnya sampai 16. Di hasilnya ada 12 rows, artinya ada 12 data di mana department ID-nya lebih besar dari 4. Oke, yang ini tadi kita menggunakan operator perbandingan. Yang berikutnya kita akan menggunakan operator between. Oke, contohnya seperti ini. Kalau kita mau tampilkan data tapi hanya ada rentangnya, ada range-nya. Oke, select, kemudian kita langsung from, masukkan nama skemanya yaitu sales. Kemudian nama tabelnya adalah sales order header. Yang ini, kemudian kita masukkan nama kolomnya. Nama kolomnya ada account number, kemudian sales order ID, kemudian order date, dan oke, sampai di sini. Kemudian kita tambahkan perintah where, di mana nanti tanggal pemesanannya atau order date-nya itu range-nya di antara, pakai perintah between. Kemudian kita masukkan tanggalnya. Tanggal itu biasa diketik dengan diapit oleh tanda string ya, tanda petik 1. Kemudian kita masukkan 1 Juni 2007. Jadi di sini adalah month, bulannya dulu, kemudian tanggal, kemudian tahun, atau boleh dengan cara yang lain ya, tahunnya dulu, kemudian bulan, kemudian tanggal. Kemudian sampai dengannya itu pakai perintah end. Kemudian kita tambahkan tanggal akhirnya, yaitu 31 Desember 2007. Ini data yang diambil sesuai dengan basis datanya. Jadi kalau kalian punya data yang lain ya, kalian sesuaikan ya. Nah, kemudian kita blok, lalu kita jalankan. Ini ada 10.515 data berdasarkan data yang kita perintah yang kita buat. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan klausa where ini, di mana kondisinya itu lebih dari 1. Kondisi lebih dari 1. Kalau di sini tadi kan kondisinya itu hanya ini. Di dalam where ini berarti kan kondisi ya, where itu kondisi. Nah, di sini juga kondisinya 1. Bagaimana kalau kita buat kondisinya lebih dari 1? Oke, kita buat perintahnya select, kemudian langsung ke from-nya dulu, masukkan nama tabelnya. Di sini kita gunakan tabel sales untuk skemanya, nama tabelnya sales order detail. Kemudian kita masukkan nama kolomnya di bagian select. Select sales order detail ID, kemudian order quantity, product ID, dan yang terakhir ada modified date-nya. Kemudian kita buat di akhir perintah where untuk memasukkan kondisinya, di mana kondisi pertama kita pakai operator between. Modified date-nya itu di antara
tanggal 1 Juni T6/1/2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007. Kemudian untuk kondisi yang kedua kita pakai perintah N. Dan kondisi yang kedua di mana produk ID-nya ini sama dengan 809. Jadi kalau dari soal ini artinya kita akan tampilkan data dari tabel sales order detail di mana kondisi pertama modified date-nya itu di antara tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dan kondisi yang kedua produk ID-nya harus sama dengan 809. Nah, ini biasa sesuai dengan soal ya. Kalau soalnya minta ada dua kondisi yang wajib dipenuhi, maka operator yang kita gunakan adalah N. Tapi kalau hanya salah satu, berarti kita pakai perintah atau operator OR. Jika sudah ini di blok, kemudian kita execute. Nah, hasilnya ada 160 data yang tampil. Kita lihat di sini apakah benar dia modified date-nya di antara rentang ini, kemudian produk ID-nya apakah benar sama dengan 809. Nah, hasilnya benar ya. Jadi kalau kamu ingin tambahkan kondisi yang lain, boleh. Nah, di sini tinggal ditambahkan saja perintah N, mau pakai N atau mau pakai OR. Oke, kalau ini kita pakai yang perintah N, operator N. Nah, coba kalau kita pakai perintah OR supaya bisa lihat perbedaannya. Nah, ini di copy saja perintahnya, tidak perlu diketik ulang. Kita hanya ganti di bagian penghubungnya di sini, operatornya kita ganti jadi OR. Nah, ini perintahnya bisa langsung kita jalankan secara bersamaan. Nanti di bawah hasilnya maka tampil dua kali. Caranya kita blok kedua perintah ini, kemudian kita execute. Jadi nanti di bawah akan ada dua tampilan. Di sini yang pertama, ini yang paling atas ini menggunakan N, berarti dua-duanya wajib memenuhi, produk ID-nya wajib 809, kemudian modified date-nya di antara range yang sudah dibuat. Sedangkan OR salah satu saja memenuhi, datanya akan ditampilkan. Nah, saat saya klik yang di sini, lihat di sini 160 rows. Sedangkan saat saya pilih di bagian tabel yang kedua yang pakai OR, dia tampilannya 42.550 rows. Artinya lebih banyak ya, karena dia hanya memenuhi salah satu saja, datanya sudah tampil. Contohnya di sini produk ID-nya tidak wajib 809. Nah, ini ada 871, 870 dan yang lainnya. Itu perbedaannya kalau kita pakai perbandingan operator OR atau pakai operator N dengan menggunakan klausa where di mana kondisinya lebih daripada 1. Selanjutnya kita akan mencari sekumpulan nilai dengan operator in. Oke, operator in, kita ketikkan query-nya select from, nama tabelnya masih yang tadi ya, masih sama sales, kemudian sales order detail, kemudian nama kolomnya itu sales order detail, ID, kemudian order quantity, kemudian product ID, yang terakhir modified date-nya. Nah, kita tambahkan perintah where, di mana produk ID-nya itu nanti produk ID ada 4 produk ID yang mau kita cari. Yang pertama 776. Nah, jadi kalau dia bilangan bulat atau tipe datanya dalam bentuk integer, kita tidak perlu pakai tanda string ya. Kecuali nanti kita mau cari huruf, mau cari nama misalnya. Nah, itu kita harus pakai tanda string karena itu merupakan tipe data string. Kemudian setelah 776 kita mau cari lagi 778. Ini hanya sebagai contoh, kalau kamu mau cari yang lain boleh 747 dan 809. Jika sudah, kita akhiri dengan titik koma di belakang, kemudian kita blok query ini, kita jalankan. Nah, di sini akan muncul produk ID khusus untuk yang 776, 778, 747, dan 809. Oke, kemudian kita akan menggunakan operator not in, berarti dia yang bukan ya.
kecuali dari yang di dalam kurung ini nantinya. Ya, kita ketikkan query-nya operator not in. Kita ketik select from human resource. Kita pakai tabel yang berbeda ya. Kemudian kita tambahkan di sini nama kolomnya ada department ID, name, dan yang terakhir adalah group name. Kemudian kita tambahkan perintah where, di mana namanya ini yang bukan, berarti not in, tidak termasuk yang ada di dalam kurung. Yang pertama adalah sales, kemudian yang kedua marketing, yang ketiga adalah production. Jadi nanti yang ditampilkan data di bawah di sini di hasil itu tidak akan muncul yang namanya sales, namanya marketing, dan namanya production. Nah, coba kita lihat hasilnya di blok dulu, query-nya kemudian dijalankan. Kita bisa lihat di tampilan hasil apakah benar sesuai dengan query kita. Nah, di sini name-nya tidak ada yang namanya sales ya. Kemudian juga tidak ada yang namanya marketing dan production. Jadi benar ya. Yang berikutnya kita akan menggunakan pencarian menggunakan wildcard ya. Kalau wildcard ini contohnya kita akan tampilkan data di mana datanya itu misal untuk namanya diawali huruf S misalnya ya, atau namanya diakhiri huruf A, atau juga kita mau cari data tapi kita lupa apa karakter pertamanya, kita ingat karakter kedua dan seterusnya. Nah, itu berarti pakai wildcard. Nah, kita ketikkan perintahnya. Sebagai contoh, ketikkan query-nya untuk penggunaan wildcard. Select all from human resource department where name like. Nah, kalau pakai wildcard itu tidak bisa lagi pakai operator apakah sama dengan, lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Tapi kita bisa pakai like. Oke, like, kemudian karena yang mau kita cari dalam bentuk string atau tipe datanya adalah string, karakter, maka kita wajib pakai tanda petik. Kemudian kita isi apa yang mau dicari. Sebagai contoh, kita mau cari yang namanya itu diawali huruf P dengan R. Diawali dengan kata PR ya, PR. Jadi kita nggak tahu apa kata berikutnya. Nah, kita pakai tanda persen. Kalau persen ini berarti kita tidak tahu berapa karakter di belakang. Tapi kalau nanti pakai underscore, berarti kita tahu satu underscore berarti satu karakter. Jadi kalau kita misalnya hanya lupa karakter pertama, berarti kita pakai underscore satu kali, kemudian apa karakter berikutnya. Kalau di sini kita tidak tahu berapa karakter di belakang, maka kita pakai persen. Kemudian kita akhiri dengan titik koma, kita blok query-nya, kita execute. Yang tampil ada dua data. Nah, lihat di bagian name-nya. Di bagian name-nya itu yang pertama ada production, yang kedua adalah production control. Berarti PR di depan sudah benar, kemudian di belakang ada banyak karakter yang lain. Kalau kita ganti menggunakan underscore, nah ini kita copy saja query-nya. Kemudian kita paste di bawah, kita tinggal ganti di bagian wildcard-nya. Yang awalnya tadi PR persen, kita ganti menjadi underscore R. Artinya kita mau cari namanya, di mana karakter pertama kita tidak tahu apa, karakter kedua juga tidak tahu, tapi karakter ketiga kita tahu adalah R. Dan karakter yang terakhir juga tidak tahu berapa dan apa. Jadi kita pakai persen. Underscore-nya dua kali, kemudian R, kemudian tanda persen. Kalau kita blok, kemudian kita jalankan, hasilnya seperti ini. Ya, di bagian name, yang tampil adalah marketing. Berarti karakter pertama M, karakter kedua A, karakter ketiga tadi kita sudah tahu R, dan di belakang tidak tahu apa dan berapa banyak. Tampilan adalah marketing. Yang berikutnya adalah purchasing. Ini juga karakter pertamanya P, karakter keduanya U, yang ketiganya R.
Kemudian kalau kita mau menggunakan perbandingan like dengan karakter A, B, C, tapi dia di dalam kurung siku. Nah, maksudnya seperti apa? Kita paste lagi yang tadi, kita tinggal ganti di bagian like-nya. Dan di sini kita ganti menjadi tanda buka kurung dan tutup kurung siku. Kemudian kita masukkan huruf E, D, dan M. Kemudian di akhir kita buat tanda persen. Artinya kita akan tampilkan data dari tabel department di mana namanya itu diawali huruf E, atau juga diawali huruf D, atau juga diawali huruf M. Artinya seperti itu ya kalau persennya di belakang. Kalau persennya ini kita pindahkan ke depan, maka kita akan mencari yang namanya diakhiri huruf E, diakhiri huruf D, atau diakhiri huruf M. Jadi persen ini yang menentukan juga apa yang mau kita cari. Kalau kita bawa ke belakang, berarti kita cari yang diawali. Kalau kita blok query-nya, kemudian kita execute, tampilan di bagian name-nya seperti ini. Engineering, marketing, document control, dan executed. Berarti benar ya, awalannya E, atau awalannya D, dan awalan yang M. Itu yang tampil. Kalau kita pakai perintah not like, berarti yang bukan ya. Yang bukan termasuk dari yang kita cari. Misalnya yang tadi kita paste saja lagi. Kemudian di sini kita ganti perintahnya not like. Berarti yang tidak seperti atau bukan seperti yang kita cari. Misalnya kita pakai E%. Berarti kita akan tampilkan data dari tabel department di mana namanya itu tidak diawali huruf E, kecuali lah, atau kita bilang kecuali yang diawali huruf E. Jadi kalau di sini ada engineering, executive, itu tidak mungkin tampil. Kemudian kita blok dan kita execute. Nah, lihat di bagian name-nya harusnya tidak ada lagi yang name-nya itu diawali huruf E. Hasilnya memang benar ya, tidak ada. Yang berikutnya kita akan menggunakan operator is. Di sini kita mau cari nilai 0. Nah, walaupun sebenarnya nilai 0 ini bukan merupakan suatu nilai, dia hanya nilai khusus atau kita bilang menunjukkan ketiadaan data. Jadi kalau yang dianggap tidak ada datanya di dalam basis data itu disebut dengan 0. Kalau 0 itu masih ada ya tulisan dalam bentuk teks 0, sedangkan kalau kosong sama sekali berarti tidak ada isinya sama sekali. Walaupun sebenarnya 0 ini bukan suatu nilai. Ingat ya, ini bukan suatu nilai, dia hanya menunjukkan ketiadaan data. Masih ingat saat kita mau buat tabel itu kita menentukan allow nulls-nya. Nah, kalau kita centang allow nulls artinya kita mengizinkan datanya nanti dalam bentuk 0. Jadi kalau kita tidak isi, dia akan secara otomatis terisi teks 0, N-U-L-L. Tapi itu bukan berarti suatu nilai. Kita ketikkan perintahnya select from production product. Kemudian di bagian select-nya kita tambahkan product ID, kemudian name, dan yang terakhir adalah color. Nah, di sini kita mau cari data dari tabel produk di mana warnanya itu isiannya adalah 0. Berarti dia tidak diisi ya waktu menginput data. Dan ini berarti tabel yang diizinkan kolom colornya itu allow nulls-nya dicentang. Nah, kalau kita blok, maka yang tampil hanya color-color yang isiannya adalah 0. Walaupun sebenarnya ada yang lainnya. Jadi kalau is berarti dia ini artinya sama dengan. Tapi kalau sama dengan kan berarti lebih cocoknya kita masukkan ke dalam bentuk integer ya. Misalnya sama dengan 1, sama dengan 2, itu yang dia dalam bentuk angka lah kita bilang. Sedangkan kalau is ini lebih cocoknya untuk yang nilainya itu 0. Jadi kita buatnya color is 0, bukan color sama dengan 0. Nah, kalau kita mau ambil yang tidak atau yang bukan atau kecuali dari 0 ini, nah ini kita paste saja, kemudian kita ganti perintahnya tambahkan is not. Maka nanti yang tampil itu kecuali yang nilai colornya 0. Kalau di
execute, maka tampillah dia ada black, silver, kemudian white, red, dan seterusnya. Itu kalau pakai perintah is not null. Atau kalau kita bilang dalam operator matematika, tidak sama dengan. Yang terakhir, kita akan mengelompokkan data di mana kita menggunakan klausa yang namanya group by. Klausa group by. Kita buat dulu contohnya, kita tampilkan ada data yang dia berulang. Select from purchasing purchase order detail. Kemudian di bagian selectnya kita masukkan purchase order ID. Kemudian kita tambahkan perintah where purchase order ID-nya yang termasuk 1, 2, 3, dan 7. Kemudian kita akhiri dengan titik koma. Kemudian kita blok. Kita mau lihat ada berapa banyak purchase order ID yang 1, 2, 3, dan 7. Nah, di sini yang muncul ada 7 baris ya, tapi ada data yang berulang. Contohnya purchase order ID 2 ini muncul 2 kali. Kemudian purchase order ID 7 ini juga muncul 3 kali, berarti dia berulang. Nah, gimana kalau kita mau kelompokkan saja? Jadi nanti kita bisa hitung berapa kali sih purchase order ID 1 muncul. Nah, dia nanti akan kelompokkan menjadi 1. Kemudian berapa kali sih purchase order ID 2 muncul? Ada 2, maka dia nanti tampilkan langsung 2. Nah, kita pakai group by. Di sini kita gunakan perintah select, kemudian from, pakai tabel yang tadi ya, purchasing, kemudian purchase order detail. Di bagian selectnya kita tetap masukkan si purchase order ID karena ini yang mau kita kelompokkan. Nah, kita tambahkan 1 kolom untuk mengelompokkan purchase order ID yang tadi. Kita pakai perintah count. Kita kelompokkan totalnya berapa. Kemudian kita masukkan yang mau dihitung itu adalah purchase order ID. Kalau kita buat seperti ini, maka nanti nama kolom ini no column name, berarti nggak ada namanya. Tapi kalau kita mau buat namanya, diberi spasi, kemudian diberi perintah S, atau tanpa perintah S juga bisa. Sebenarnya nanti kita ada bahas ya, S itu artinya alias. Kasih spasi saja, kemudian kita kasih namanya contoh group by ya. Jadi nanti namanya adalah nama kolomnya group by. Kemudian di akhir kita tambahkan perintah group by. Kita kelompokkan berdasarkan si purchase order ID. Kemudian di akhir dengan titik koma. Kita blok query-nya, kita execute. Tampilannya jadi seperti ini. Nah, ini kolom yang pertama adalah purchase order ID. Kolom yang kedua adalah group by, sesuai dengan nama yang saya buat ya. Jadi ini dianggap sebagai alias atau nama lain. Jadi kalau kita hapus, sebagai contoh ya, saya hapus, kemudian kita blok. Nah, yang tampil menjadi no column name, gak ada namanya. Kalau kita ingin namanya, kita masukin saja namanya di sini atau kita tambahkan perintah S. Ini hasilnya sama saja, seperti yang tadi di awal. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tadi purchase order ID kan munculnya 2 kali ya. Nah, dia akan kelompokkan, dia hitung ada 2. Kemudian purchase order ID 3 hanya 1 kali, 4 juga 1 kali, tadi 7 ada 3 kali. Nah, hasilnya seperti ini. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Silakan Anda praktikkan di komputer Anda masing-masing. Selamat belajar.